Oke, halo, selamat datang kembali di YouTube channel Yohanes Ageng Prayoga. Kita membahas forex lagi dan lagi, forex ya investasi pokoknya, forex, kripto, saham, banyak kali. Tapi sekarang kita fokus ke sekolah dasar di kelas forex ya. Sekarang kita memilih tentang jenis-jenis broker. Kemarin kan apa itu broker forex. Nah, sekarang jenis-jenis broker forex. Kelas 1 ini tentang broker forex doang, tapi udah aku kurangin. Kemarin ada banyak, cuman kayaknya nggak terlalu itulah ya. Kelamaan kalau kita bahas tentang broker-broker. Oke, sekarang jenis-jenis broker. Nah, kalau kita dilihat di Forex Factory atau banyak sekali ya broker itu ratusan ya. Bahkan bisa mungkin yang tidak tahu ada ribuan mungkin. Dan kita harus mengerti sebelum kita menjadi trader, kita harus tahu caranya untuk memilih broker atau mengenali paling tidak broker itu seperti apa. Ya, ada namanya regulasi, ada namanya nanti broker itu tipenya apa, spreadnya kayak gimana dan segala macam. Oke, kita masuk penjelasan ke broker itu sendiri. Broker dan jenis-jenis broker. Kita lihat kok ini bukan ini. Jadi ini warna merah maksud saya tadi. Oke, ya. Nanti kita bisa Oke, masuk jenis-jenis broker. Nah, jenis-jenis broker pada dasarnya ada dua jenis broker, yaitu broker dengan dealing desk atau DD, no dealing desk, NDD, dan hybrid. Hybrid itu keduanya ya, antara dealing desk dan no dealing desk. Broker DD atau broker dealing desk kadang-kadang disebut juga market maker atau dalam jargon bahasa Indonesia broker bandar. Sedangkan broker NDD bisa dibagi lagi menjadi broker strike processing atau STP sama ECN. Teman-teman pasti sangat-sangat mengetahui lah ya. Maksudnya mengetahui tentang STP, ECN, disebut STP, ECN. Udah familiar banget dengan kata-kata ECN, STP atau gabungan STP dan ECN. Nah, jenis-jenis brokernya kayak gini. Dealing desk itu market maker, no dealing desk STP dan ECN dan STP. Jadi belum tentu dealing desk itu termasuk bandar ya, belum tentu, karena kita harus mengerti dulu dealing desk itu seperti apa dan di dalamnya itu bagaimana. Bukan berarti kita akan dimanipulasi, enggak selalu, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang gampang membedakan antara satu broker dengan broker lain. Kalau dulu mungkin masih bisa. Contoh pergerakannya berbeda atau ada spike yang nggak sama antara satu broker dengan yang lain, itu sekarang udah nggak akan digunakan oleh broker-broker yang sekarang, karena sangat mudahnya pengetahuan, sangat mudahnya informasi, sehingga kita bisa membandingkan antara satu broker dengan broker lain. Ketika broker tersebut menggunakan cara seperti itu, yang mungkin bisa dikatakan spike pergerakan yang begitu besar atau berbeda, itu gampang ditinggalkan oleh nasabah karena kok nggak sama antara broker A sama broker B. Ya, ada yang seperti itu dulu, tapi sekarang enggak. Oke, kita harus mengenal satu persatu dulu. Oke, dealing desk nomor 1. Broker dealing desk memperoleh keuntungan melalui spread. Ya, normalnya hampir semua broker dapatnya dari spread ya. Broker DD ini dapat dikatakan menciptakan pasar dan nilai tukar buatan mereka sendiri untuk para klien. Mungkin kesannya ada sedikit manipulasi, namun sebenarnya tidak. Nah, ini kenapa kok banyak orang mengatakan manipulasi, tapi sebenarnya enggak sih. Kita lanjut lagi bentar, aku mau ngidupin rokok. Mereka tetap menyediakan pilihan sell dan buy dan tidak peduli nanti yang akan dipilih oleh trader. Namun, bila Anda bertrading di jenis broker dealing desk, maka pastikan Anda berurusan dengan broker dealing desk yang terdaftar atau terregulasi. Karena dealing desk sendiri tetap dia harus punya namanya regulasi sebagai perusahaan pialang dan telah bereputasi baik. Regulasi yang baik yaitu NFA, CFTC, Amerika Serikat, FCA, Inggris, ASIC, Australia, dan banyak sekali regulasi. Jadi kita harus tahu juga tentang regulasi. Cuman kayaknya aku nggak akan menjelaskan lebih lanjut tentang regulasi. Kalian baca-baca sendiri tentang regulasi. Itu ada kelas elit, ada kelas menengah, ada kelas receh ya. Regulasi kelas receh yang biasanya tempatnya itu di peta, nggak kelihatan di mana.
pulaunya kecil kayak gitu-gitu dan terlalu mudah untuk mendapatkan regulasi. Itu ya. Itu regulasi-regulasi yang ada. Dan ini termasuk bagus nih, ASIC, FVCA kayak gitu-gitu bagus. Cuman ya syaratnya biasanya lumayan banyak juga. Selain itu, baik dealer besar maupun kecil juga seringkali mengambil posisi yang berlawanan dengan trader. Umpamanya, Anda membuka posisi Euro USD sebesar 1 lot standar. Untuk memenuhi order itu, broker pertama-tama akan berusaha mencari order sell dalam pair dan ukuran yang sama dari trader lain. Jadi, kayak aku sama kamu, aku buy 1 lot, kamu 1 lot juga tapi sell. Jadi, kita dibenturin atau ya intinya disamain lah ya, karena kan ketika satu profit satunya minus gitu. Jadi dia nggak selalu kayak memanipulasi pasar harga pergerakan, bukan, tapi kayak memang nggak dilempar di market gitu. Dengan cara demikian mereka meminimalisir resiko. Ada juga sih mereka yang kadang melawan, namun demikian bila tidak ada order lain yang cocok maka mereka akan buka posisi yang berlawanan dengan Anda. Itu biasanya yang dilakukan oleh broker. Kenapa? Karena kan 98% orang-orang itu loss MC, maka broker berani banget untuk melakukan terbalik ya, open posisi terbalik dengan jumlah lot yang sama karena uangnya broker lebih besar pastinya daripada trader. Kalau yang lebih besar itu biasanya dicarikan dulu ke trader lain kayak gitu. Nah, broker no dealing desk. Broker NDD secara harfiah artinya tanpa melalui meja dealing. Jadi langsung lempar ini. Jenis broker forex yang seperti inilah yang sungguh menjadi jembatan antara trader dengan pasar interbank. Spread di broker NDD tidak bisa fix karena harus selalu menyesuaikan dengan harga pasar dan biasanya lebih besar dibandingkan spread broker DD. Kalau tidak memasang spread, mereka juga bisa membebankan potongan komisi per lot para trader ya. Broker NDD umumnya tidak bertanding melawan posisi trader, jadi benar-benar dilempar. Jenis broker NDD umumnya terbagi dua, yaitu ECN dan STP. Sekarang kita membahas tentang jenis broker yang STP. Broker forex bersifat STP mengalihkan order dari trader ke penyedia likuiditas mereka yang punya akses ke pasar interbank. Broker STP biasanya memiliki beberapa bank atau lembaga keuangan sebagai penyedia likuiditas dan masing-masing bisa memiliki bid atau as yang berbeda-beda. Tapi umumnya sebuah broker STP memiliki 3 penyedia likuiditas yang masing-masing punya rate berbeda. Maka dalam satu waktu sistemnya akan menyortir rate yang paling bagus lalu menyalurkan ke platform Anda. Broker STP biasanya mendapatkan keuntungan dari spread yang dibebankan pada setiap transaksi yang dilakukan trader. Spread ini ditambahkan pada rate harga yang diberikan oleh penyedia likuiditas tadi. Karena spread pada broker STP lazimnya variabel spread atau floating spread, tidak fix. Jadi kalau dilogikakan sebenarnya spread kita itu kecil banget kalau kita ngikut STP yang bank. Cuman kan namanya perusahaan, broker juga butuh untung, jadi agak ditambahin dikit biasanya. Apalagi kalau kita dapatnya yang nggak ada tambahan ya dari broker, itu kecil banget pasti dari interbank. Terus B, jenis broker ECN. Broker ECN memungkinkan klien untuk berinteraksi langsung dengan partisipan di pasar elektronik pasar elektronik communities or network, termasuk bank-bank, hedge fund, broker-broker lain dan trader lain. Trader di broker ECN juga terkadang bisa melihat depth of market atau DOM atau DOM ya. Kalau teman-teman yang biasanya di kripto itu biasanya bisa melihat DOM, di mana ada nilai limit, di mana nilai limit buy, ada nilai limit sell yang ditaruh oleh teman-teman yang trader lain kayak gitu, atau order buy dan sell dari partisipan pasar lainnya. Karena sistem seperti ini, maka broker ECN biasanya meminta deposit dana yang besar dan membebankan komisi per lot yang diperdagangkan. Sulit sih, aku nggak pernah tahu yang ECN beneran yang ada domnya, itu agak sulit sih nyarinya. Karena memang modalnya harus besar, biasanya di atas 5.000, 10.000 dolar. Dia punya kualitas yang bagus gitu. Terus hybrid. Nah, broker hybrid itu gabungan. Broker ini merupakan kombinasi antara jenis broker ECN dan STP dengan broker dealing desk.
Umumnya broker hybrid mempunyai suatu aturan dalam melempar order ataupun berdasarkan dari jenis akun yang digunakan. Nah, ini sebenarnya kebanyakan itu hybrid ya. Kalau kita mau masuk broker apapun kebanyakan hybrid, karena sebenarnya kita nggak bisa open posisi kalau di bawah satu lot. Jadi kalau di bawah satu lot biasanya dia di dealing desk. Kalau semuanya di atas satu lot dia bisa lempar pasar. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah beberapa broker yang mengaku STP atau ECN bisa saja sebenarnya menggunakan model hybrid. Akun sen atau akun mini yang menawarkan order dengan lot 0,1 atau lebih rendah biasanya tidak bisa dikirim ke penyedia likuiditas ataupun ke pasar karena terlalu kecil sehingga dijalankan secara DD atau dealing desk. Kalau ada order bervolume lebih besar, baru mereka jalankan sesuai model STP atau ECN. Sebenarnya sulit untuk mengetahui apakah suatu broker termasuk bertipe hybrid atau tidak. Hal ini hanya dapat Anda ketahui dan mencobanya sendiri. Walaupun mencoba sendiri sebenarnya agak sulit. Karena kita nggak bisa kan ngelihat dalamnya itu sebenarnya kita dilempar atau tidak. Dan kebanyakan ya broker-broker itu hybrid sih sekarang. Kalau brokernya terlalu lotnya terlalu besar, biasanya broker juga nggak berani untuk nge-dealer ya, nge-dealing desk ya. Dan dia anggapannya kalau kita itu ngebandarin nggak berani, karena ketika lot besar berarti bisa aja dia profit besar kan gitu. Mending ya lempar aja lah, kita ambil spreadnya aja. Tapi kalau yang kecil-kecil 0,1, 0,01 itu di dealing desk karena nggak terlalu gede juga kan, kayak gitu. Terus dari sisi tradernya sendiri kebanyakan kan loss. Jadi kalau yang kecil-kecil itu ya udah ambil aja dibandarin aja gitu. Kalau yang gede-gede jangan deh, lempar aja gitu. Nah, itu tentang jenis-jenis broker dan ini pengetahuan dasar tentang broker sehingga kita bisa memilih broker yang mana. Tapi ya kita nggak bisa menebak sih dalamnya seperti apa. Nggak bisa memilih juga. Jadi percaya kepada broker yang memang Anda pilih itu baik dan terbukti WD itu lancar kayak gitu. Customer service-nya bagus, selalu online dan segala macam, terus nggak record, terus habis itu nggak kesulitan ketika open posisi. Intinya kayak gitu-gitu dah. Nah, itu ya. Kalau kalian memang butuh untuk rekomendasi nanti bisa chat di 0823 021 20 34. Nah, itu nomorku kalau mau butuh rekomendasi WA silahkan, atau Telegram itu @goyap ya. Telegramnya di sini, WA-nya di sini. Silahkan kalian kalau pengen regulasi atau rekomendasi tentang broker itu bisa chat di situ. Oke, itu aja yang bisa aku jelaskan tentang broker atau jenis-jenis broker sehingga teman-teman bisa mengetahui broker itu seperti apa. Broker yang kalian pakai itu seperti apa, baik atau tidak di situ. Gitu ya. Terima kasih, bye-bye. Selamat bertrading dan happy investasi. Dadah.